Miyiten di Alkitab. Apa sih maksudnya? Miyiten adalah satu ungkapan dalam bahasa Ibrani yang banyak ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama. Mi adalah sebuah pertanyaan siapa dan yiten berarti will give. Jadi secara literal, miyiten adalah berarti siapa yang akan memberi atau siapa yang akan mewujudkannya. Dalam ayat-ayat di kitab Perjanjian Lama, frasa miyiten tersebut adalah menyatakan maksud dari sebuah pengharapan, atau bisa juga bermaksud dari sebuah keinginan, atau menggambarkan bagaimana seseorang sangat menginginkan sesuatu. Inilah beberapa contoh bunyi ayat di Alkitab yang menggunakan kata miyiten. Setelah rombongan orang-orang Israel lolos dari perbudakan di negeri Mesir, lalu kemudian anak-anak mereka menghadapi berbagai tantangan di padang gurun. Dan mereka pun berteriak, kalau saja kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, seperti tertulis dalam Keluaran 16 ayat 3. Frasa yang diterjemahkan dengan kalau saja di bunyi ayat tersebut adalah datang dari kata miyiten. Contoh lainnya terdapat dalam kitab Mazmur 14 ayat 7 ketika Daud berucap, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel." Kata ya di bunyi ayat tersebut dalam bahasa asli Ibraninya dituliskan dengan miyiten. Satu contoh lagi terdapat dalam Ayub 6 ayat 8 ketika Ayub berseru, kiranya terkabul permintaanku. Dalam Ayub 6 ayat 8 ketika Ayub berseru, kiranya terkabul permintaanku, kata di ayat tersebut aslinya adalah berasal dari kata miyiten. Contoh terakhir adalah kata kiranya yang terdapat dalam kitab Ulangan 5 ayat 22-29 adalah diterjemahkan dari kata miyiten. Maksud dari kata kiranya atau miyiten di ayat-ayat tersebut adalah bahwa Tuhan Allah pencipta, yaitu Dia yang menciptakan ruang, waktu, dan benda. Dialah yang berfirman atau berbicara sehingga dunia ini menjadi ada. Dan Dia jugalah yang menghembuskan kepada Adam nafas kehidupan. Dengan mengucapkan satu frasa yang secara umum dikaitkan dengan kelemahan dan keterbatasan manusia. Kata kiranya atau miyiten merupakan satu contoh tentang kenyataan dari kehendak memilih dengan bebas oleh setiap orang. Dan ini menunjukkan bahwa ada batas-batas tertentu yang Allah tidak akan lakukan bagi manusia, yaitu pada saat umatnya berada di tengah-tengah masa pertentangan besar. Sebab nanti pada masa itu Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Penggunaan kata miyiten ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengabaikan atau mensepelekan hak kebebasan manusia untuk memilih. Karena seandainya Allah tidak menghormati hak memilih tersebut, maka hal itu bukanlah lagi sebuah kebebasan. Betul tidak? Jadi manusia itu diberi kebebasan oleh Allah. Manusia bisa saja memilih untuk tetap bebas berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, manusia juga bebas untuk memilih dan bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan seperti kehendaknya. Manusia bebas memilih untuk menolak atau sebaliknya memilih dengan memberikan respon terhadap Roh Kudus yang bekerja ke dalam hati mereka. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih bertobat dari dosa-dosanya dan mengikuti Dia, atau malah memilih untuk menolak Sang Juru Selamat. Maka pada akhirnya, pilihan itu adalah berpulang pada diri kita masing-masing dan menjadi milik kita yang harus dibuat hari demi hari dan setiap saat. Dan tentunya Tuhan mengharapkan supaya kita memilih untuk mengikut Dia. Jadi kata miyiten itu adalah tertuju kepada Allah. Sebab hanya Allah saja yang dapat memberi, melakukan, dan mewujudkannya bagi kita manusia.